gue yakin juga sih kalau virus itu udah teruji di lab-lab tertentu buat gimana caranya biar bisa tahan di orang kayak lu, orang kayak gua gitu kan, orang yang cuma tinggal di pedalaman atau di AC doang kayak gitu kan, yang tinggal di jalanan, gimana caranya biar bisa bertahan tuh virus. Besar FM. Oke, kembali lagi bersama kita di Besar FM. Oke, Besar FM. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Ananta Herlambang. Wah, orangnya kelihatan sangat tenang, tapi sangat dalam juga. Juga sih sebenarnya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia. Kamus tentang Indonesia ada di Bapak Ananta Herlambang. Oke, kita mulai dari topik yang terdekat dulu kali ya. Gimana Pak, kesehatan aman? Sehat sih, mental sehat ya. Mental sehat. Fisik juga lumayan sih. Jadi Lumayan. standar orang Aman ya? Indonesia aman lah. Oke, siap. Udah divaksin apa belum? Belum sih, karena gue juga kayaknya nggak mau sih tubuh gue ini kemasukan cairan Oke, gitu kan. Siap. Cairan termasuk obat pun gue nggak mau. Oke. Berarti nggak suka konsumsi obat. Misalnya kalau lagi sakit gitu, apa ya, minum banyak, makan Minum banyak. banyak aja gue. Ya, oke, siap. Gitu aja. Setuju nggak sih dengan vaksin ini? Kalau buat vaksin sendiri memang setuju sih ya, setuju karena itu apalagi yang sudah lulus dari tahapan medis. Ya gue sangat setuju juga sih buat orang-orang yang memang harus, ya, memang harus, jangan orang-orang kayak gitu juga divaksin tetap aja nolak, kan nggak bisa, gitu ya mau ya enggak. Tapi kalau disuruh mendukung ya gue mendukung juga sih untuk beberapa kalangan divaksin, terutama orang-orang yang sangat rentan ya, pekerjaannya rentan terhadap virus corona sendiri sih, terutama kan corona yang lagi ini sekarang. Oke. Dan sekarang tuh katanya kan ada isu-isu juga ya, dari vaksin itu dimasukin kayak chip mikro gitulah. Jadi kita bakalan bisa kedetek atau gimana gitu. Itu menurut Ananta gimana? Kalau menurut gue itu masih dalam jangka panjang, yang sekarang mungkin sudah dikembangkan di beberapa tempat-tempat tertentu, di beberapa lab-lab dunia tertentu ya. Cuma untuk masuk ke Indonesia sendiri itu masih jadi pasar yang belum cukup progresif lah. Karena kalau menurut gua, kalau mau lu pasang chip kayak gitu, lu harus pasang ke orang-orang yang tertentu. Iya benar. Iya kan, lu ngapain pasang ke tukang, maksudnya gua mohon maaf ya, tukang beca gitu kan, ngapain ke yang ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Kalau untuk memalsukan data ya jual aja data. Iya Gitu. benar. Tapi kan ya sekarang yang itu yang awal tuh kayak dari pendidik orang-orang di pemerintahan, pendidikan gitu. Kalau orang biasa kan belum ya, belum terlalu ya. Kalau kayak seni budaya gitu. Kalau memang itu benar terjadi, menurut lu gimana itu? Kalau memang itu terjadi ya terjadilah gitu. No, karena Kun fayakun. terjadi apa yang terjadilah. Bener. Karena lu mau bersuara gimana pun ya lu harus tetap divaksin dan lu harus tetap udah disuntik, lu nggak bisa ngelawan. Betul. Secara pribadi apalagi kan lu nggak bisa dalih tentang kesehatan sekarang, kan nggak bisa lu argumentasi balik tuh. Iya. Enggaknya kayak yang terjadi sekarang, Habib Rizik lah ibaratkan, gitu kan, lu mau kayak gimana juga udah tetep aja. Dalil lu udah mau sekuat apa juga tetep aja. Siap. Ya, Habib. Karena gue juga udah prediksi sejak awal tahun kemarin bahwa corona ini pertama masalah yang gue analisa itu tentang gimana nanti vaksin ini pasti jadi bisnis. Dulu di awal Februari ini cara menghilangkan corona dari muka bumi. Gue bilang dari muka bumi ya, muka bumi dengan cara apa? Secara total keseluruhannya itu dengan vaksin. Lu mau jaga jarak apapun, kalau virusnya masih ada pasti masih tertular. Benar. Gitu kan? Nah vaksin ini pasti jadi bisnis sih. Dan itu memang terjadi sekarang. Semuanya sih ya, yang berkaitan dengan kesehatan semuanya jadi bisnis. Pasti. Dan itu naik banget. Pasti. Vaksin. Fuck dan sin. Udah vaksin lagi sih. Iya kan? Emang bener sih kalau fuck itu otomatis sin. Iya gitu kan? Fuck dan Fuck sin. and sin. Oke.
Oke. Dan ngomong tentang vaksin, pemerintah banyak banget kan pro kontra kan. Yo. Mulai dari kemarin tuh Lebaran. Lebaran yang mudik, pemerintah bilang dari tanggal berapa, terus tanggal berapa kita bisa pulang gitu. Tanggal sekian kita nggak bisa, gue nggak tahu spesifiknya tanggal berapa. Kemarin tanggal berapa sih? Sekitar tanggal 6 tanggal 7. Ya, tanggal segitu nggak boleh pulang. Tanggal 17 setelah itu boleh tuh gitu. Itu menurut lu gimana? Peraturan seperti itu? Kalau peraturan kayak gitu sih itu buntut dari kesalahan kebijakan yang fatal sih menurut gua, karena lu nggak bisa, lu bayangin aja ini berkaitan tentang budaya. Kadang-kadang budaya itu mengalahkan segi rasionalitas ya. Lu tahu sendiri di India kayak gimana, 2 juta orang nyemplung di ibaratkan perairan yang sama, di sungai yang sama gitu kan. Nah cuma kita bedanya berkumpul di jalan yang sama kayak gitu kan. Di jalanan itu sekali lagi bahwa pemerintah tuh harusnya udah antisipasi gimana caranya merasionalkan budaya. Kalau menurut gue kayak Merasionalkan budaya. Budaya itu harus rasional gitu kan, karena sekuat apapun kepercayaan lu, keselamatan lu dan kesehatan lu itu adalah hal yang terpenting. Karena untuk menjaga produktivitas dari setiap individu kalau dikolektifkan, nah itu akan jadi produktivitas secara masif. Oke. Jadi produktivitas negara kan jadinya kan kayak gitu sih. Nah dan ini juga sih, kalau seandainya memang nggak bisa mudik tahun depan, berarti ini ada kebijakan atau cara yang salah ini pemerintah menangani kasus ini. Kalau sampai tahun depan berarti Kalau udah tahun depan 3 kali ya, 3 kali lebaran, 3 kali puasa ya kan? 3 kali lebaran, 3 kali puasa, jangan sampai Bang Toib diputer. Iya benar. Kayak gitu sih menurut gua. Berarti setuju dengan peraturan itu? Kalau untuk sekarang ya. Kalau Oke. untuk tahun Untuk depan, tahapan ini ya? Tahapan ini ke tahun depan gue nggak bisa toleransi sih. Meskipun gue juga yang nggak selalu harus mudik ya. Cuma kalau melihat karena dari ya Indonesia kan kental sekali kekeluargaan gitu kan. Dan itu jadi satu kewajiban sih, kayaknya udah kewajiban ya sekarang ya. Gitu. Mungkin ntar nggak jadi nih gitu. Apa yang akan lu mau lakuin gitu? Gua mau lakuin sih, gue bakal bersuara sih. Like what? Mungkin kita nih anak-anak muda nih, anak-anak muda ini kita bisa bikin simpelnya aja, kita bikin satu video yang benar-benar terkonsep permasalahan negara gimana. Oke. Dan itu kita share aja ke sesama. Nah, mungkin siapa tahu dari situ setuju. Apalagi misalkan lu punya media sendiri, lu punya teman-teman sendiri, apa lu punya organisasi sendiri yang Lebih gampang ya? lebih gampang Dengan seperti media itu. sosial sekarang. Dan kayak gitu sih menurut gue jadi salah satu hal yang paling efektif ya, karena itu kan menyentuh juga, menyadarkan juga. Nah makanya itu perlu intelektual dalam mengolah video itu, nggak sembarangan buat langsung asal ceplos saja sih. Dari berkarya kita Beraksi. gitu, bersuara. Gitu. Oke, siap. Nice, Ananta. Bisa aja nih Bang Malim. Oke. Selanjutnya dari vaksin tadi kan. Jadi menurut lu tadi setuju kan? Setuju. Setuju dengan penggunaan vaksin gitu. Tapi kalau misalnya ada efek samping gitu, atau pernah nggak kayak dari sejarah vaksin sebelum-sebelumnya nih gitu, ada efek samping yang menyebabkan suatu reaksi yang parah terhadap tubuh manusia gitu? Itu sangat dimungkinkan ya, gue bilang sangat dimungkinkan, tapi itu juga kemungkinannya bisa kecil terjadi tergantung gimana daya tahan tubuh si penerima vaksin itu sendiri ya. Lu lagi sakit lagi apa divaksin tanpa analisa dokter ya, bisa dead di tempat gitu kan, bisa end di tempat nih. Kemarin juga kasus di Jakarta itu kan ada vaksin yang memakan korban kan, sampai adik kakak atau berapa tuh. Nah itu dia, setelah itu dia meninggal. Setelah divaksin dia meninggal di Jakarta. Gue lupa vaksin namanya apa. Kemarin juga sempat ramai diperbincangkan itu, cuma gue nggak mendalami. Dan itu adalah efek samping vaksin yang tidak lulus dari uji klinis sih. Kalau menurut gue. Yang baru-baru ini? Iya, belum ada. Mungkin belum ada 2 bulan, sebulan yang lalu lah. Kayak gitu. Dan ya kalau efek samping sih ya pasti ya ada pegal-pegal di tangan, pegal-pegal pusing gitu kan. Ya gue juga sama pernah sekali waktu pas pengen travel lah, travel keluar gitu kan. Nah pernah juga, sempet juga ada
ada gejala-gejala yang pegel tangan, lemes gitu berapa lama. Sedangkan tapi orang yang sama juga nggak apa-apa kan beda-beda setiap orang. Ya. Tergantung imunitas tubuh seseorang sih Benar, kalau menurut benar, gue vaksin itu bahayanya atau enggak. Tapi kayak sejarahnya gitu, contohnya apa vaksin yang hampir sama gitu? Ada kasus mungkin yang sesuai, yang relevan? Gua kalau mau mengibaratkan vaksin gua tarik ke luar negeri ya. Vaksin kayak di penyakitnya Zika sama Ebola. Ebola. Nah, Ebola itu kan dari bakteri ya, bakteri yang di sana dan itu juga jadi industri tersendiri. Gimana caranya dan itu bukti salah satu bahwa vaksin adalah penangkal dari penyakit gitu atau virus itu sendiri. Yang parah lagi di sana waktu di Ebola itu sangat masif sekali Ebola itu. Dan Zika yang di Amerika di Amerika Selatan di negara-negara Ronaldinho gitu, Brazil dan sekitarnya. Itu kan Zika itu kan penyakit yang menyerang apa namanya istilahnya kayak ketulang gitulah. Gua nggak tahu ketulang lah intinya ya. Gua nggak bisa menyebutkan apakah itu zinc zat besi atau apakah kalsium gue lupa tuh. Gue nggak dalam juga. Nah di situ juga kan anak-anak kecil itu kan kehilangan tempurung kepalanya yang baru lahir itu. Anak-anak yang baru lahir itu kan kehilangan tempurung kepalanya karena terkena virus itu. Yang jadi lunak gitu kan? Iya jadi lunak itu. Jadi mereka nggak ada tempurung kepalanya. Bayangin itu kalau misalkan jadi itu buatan orang setega apa sih itu orang kayak gitu kan. Dan itu juga pasti menurut gue itu sudah direncanakan, diperhitungkan matang sampai bahwa ketika ada penyakit baru yang muncul di luar batuk, pilek, diabetes dan diare kayak gitu kan, yang wajar penyakit wajar gitu yang kita alami sehari-hari, kita lihat sehari-hari kayak virus-virus kayak gini sih. Kalau menurut gue itu adalah satu by design karena untuk meningkatkan produktivitas di bidang medik. Gimana caranya barang ini terjual, kemudian gimana caranya kita buat produk baru dan langsung terjual, yaitu lu buat aja penyakit, kemudian lu buat aja vaksin nih, selesai, duit semua. Sama seperti terjadi sekarang kan, banyak kontradiksi antara di corona ini. Lu mau nyalahin kelelawar, lu mau nyalahin berang-berang, mau nyalahin apa gitu kan, tetap aja ujung-ujungnya orang-orang percaya nggak percaya antara ini buatan atau enggak sih. Kayak sama gitu banyak kan. juga yang nggak make sense sama pikiran masyarakat gitu. Bener, itu juga sih ya masyarakat umum udah pada paham. Makanya tadi gue berani bilang kalau corona ini mungkin jadi salah satu ladang bisnis, dan itu sudah pasti sih. Iya pasti. Masker terutama ya. Iya, masker, Hand sanitizer dan dan lain-lain. nggak pernah kekurangan kan kita. Iya. Ada vitamin nggak kekurangan. Vitamin, betul. Karena mereka udah persiapkan itu semua. Jadi kita nggak kurang jadinya. Betul. Stoknya ada terus. Ada terus. Harus disupply. Harus ada duit, cuan. Yang penting cuan. Iya. Bang Malim. Oke, berarti penyakit Zika itu tadi, Zika kan? Zika. Z. Iya, Zika. Zika. Oke. Penyakit Zika itu tadi itu memang udah dari bawaan dari lahir atau memang dibuat? Menurut lu gimana? Kalau sampai yang se-ekstrim itu ya, mungkin gue bisa indikasikan karena itu masif, massal, nggak cuma terjadi di 1-2 RT, tapi mungkin di satu daerah lebih besar dari itu. Menurut gue ya satu hal yang seperti itu by design. Demikian kayak gitu. Dan kalau mau masuk lebih jauh lagi, misalkan kayak contoh di Ebola, lu kalau mau nyebarin virus gampang aja. Lu satu sungai di satu kecamatan yang menjadi tempat hidup orang banyak buat mandi, buat minum, buat apa, di Afrika susah masih apa. Jadi dia ngambil dari sumber itu, tumpahin aja virus ke situ. Langsung virus yang sudah diuji klinisnya kena semua kan. Iya. Gampangnya kayak gitu. Kalau gue ngeliatnya, kita ngambil dari sisi, sebenarnya kalau kayak gini kan nggak mungkin juga sih pekerjaan orang-orang biasa yang nuangin kayak gitu kan. Nah, pasti di setiap gitu tuh, kalau dunia sekarang ini berjalan harus seiringan dengan intelijennya sih. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin itu cuma
1-2 orang yang kena oke, penyakit biasa. 3 orang Alami oke, ya. alami gitu kan. Ya beberapa orang di sini dan di sini, di negara ini wajar gitu. Tapi Dan kalau itu satu jadi pandemi sendiri kayak gitu, wah itu gila. menular. Seberapa besar lo yakin terhadap itu? Kalau gua sih menurut studi yang ilmu yang gua jalanin sih gua cukup yakin dengan hal demikian ya. Karena mungkin riset dari bagaimana cara korporasi itu menjalankan bisnisnya, bagaimana intelijen itu menjalankan strateginya, bagaimana negara-negara ini koalisi dengan ini negara korporasi dan segala macam untuk menjalankan gimana biar dapat cuan gitu kan. Ya, Kayak gitu. Ekonomi Tega nggak tega sih? negara ya. Iya, tega nggak tega sih, bayangin aja gila. Orang perutnya buncit, orang kepalanya hilang. Dan itu tiba-tiba gitu. Ya itu dia apa namanya, kalau lu bisa bilang secara tiba-tiba ya mungkin itu secara tiba-tiba. Corona tiba-tiba nggak? Ya, tiba-tiba. Kalau corona ini kan sifatnya kan lebih, mobilitasnya lebih tinggi. Kalau misalkan kayak contoh di perairan, satu sungai, udah satu sungai itu aja dari hulu ke hilir yang kena. Tapi kan ini orang, kalau corona kan mobilitasnya tinggi. Orang bawa. Gitu. Dan bertahan lama ya. Bisa Bertahan tetap lama, dan itu pasti virus gue yakin juga sih kalau virus itu udah teruji di lab-lab tertentu buat gimana caranya biar bisa tahan di orang kayak lu, orang kayak gua gitu kan, orang yang cuma tinggal di pedalaman atau di AC doang kayak gitu kan, yang tinggal di jalanan, gimana caranya biar bisa bertahan tuh virus. Oke, dari pembahasan kita tadi, menurut pandangan lu gitu, gue pengen tahu nih, seberapa yakin lu bahwa corona ini dibuat? Lu yakin nggak? Kalau yakin seberapa yakin? Kalau enggak seberapa nggak yakin? Iya ilah. Oke guys, sebelum itu dijawab sama Mr. Ananta, jadi kita lanjut di part 2. Oke, stay tune. Besar FM